menarik kali ya kan ya. Pertama boleh diceritain awal berdirinya terminal kopi ini? Awal ya, dulu itu 6 tahun yang lalu. Rencana awal didirikan terminal kopi ini awalnya itu untuk sebagai ruang usaha bagi anak-anak jalanan awalnya. Jadi kita itu kan saya masih berada di jadi relawan anak-anak jalanan kan. Tapi saya melihat perkembangannya anak-anak terus makin juga nggak bisa lepas di jalanan. Awalnya di situ. Awalnya kita membuat ruang usaha untuk anak-anak jalanan tersebut. Awalnya gitu. Terus itu berjalan 2 tahun. 2 tahun anak-anaknya itu udah nikah segala macam. Kira sempat kita tutup beberapa bulan. Ombak lagi konsepnya awal kita di Dago, di Terminal Dago sana tempat tadi berapa ya, 3 kali 5 tempat itu. Itu kan hanya jual kopi tubruk full, kopi tubruk dari Aceh sampai Papua. Nah setelah tutup dengan anak-anak jalan itu kita berubah konsep jadi kemasan awalnya. Nah dari kemasan itu berjalan sekitar 2 tahunan baru kita buka tempat lagi. Dia memang bukan awalnya memang kita memang basisnya bukan pure 100% bisnis ya, awalnya itu, tapi emang ada sisi sosialnya. Nah, kalau perkembangannya sejauh ini dari sejak berdirinya itu udah saat ini kita sedang dalam progres buka 4 tempat cabang tempat di Ciputra. Dan kalau untuk dari sisi kemasan udah banyak coffee shop yang pakai produk kita. Dan sekarang kita lagi ngurus untuk ekspor. kalau pasar yang diincar dari terminal kopi itu pasar yang bisa incar ya. Kalau dari sisi ekonomi kita naruh harga ini sebenarnya harga yang bisa dijangkau semua menengah ke bawah. Dari harga ya yang bisa dijangkau oleh ekonomi menengah ke bawah. Tapi banyak juga yang akhirnya membeli kita yang menggunakan atas juga. Kalau kita sebenarnya lebih fokus ke pemilik kopi dari 6 tahun yang lalu, karena memang kita 6 tahun yang lalu malah full tubruk kopi, nggak ada menu yang lain. Jadi hanya tubruk dari Aceh, dari Papua, dari Toraja, nggak ada makanan, nggak ada, bahkan waktu itu kopi susu pun nggak ada, pure kopi. Yang kita memang mencari peminum kopi sih ya, kita paling utama dari semua kalangan. Kalau dari range usia bervarian banget sih. Kita nggak fokus di range usia, kita hanya fokus di range ekonomi. Kalau pelanggan di mata terminal kopi itu seperti apa? Di pelanggan sebenarnya nggak ada kata-kata di sini. Pertama untuk kedai ya. Kalau kemasan kan kita nggak terlalu banyak interaksi kan, paling interaksinya baik teks apa. Tapi kalau orangnya ke sini, kalau banyak juga orang dari Majalengka apa datang ke sini untuk nanya kopi, terus akhirnya sharing tentang kopi. Sebenarnya kita nggak akan kita tidak membuat konsep pelanggan sama perusahaan. Banyak di antara pekerja kita yang bahkan memperlakukan pelanggan seperti teman sendiri. Jadi jarang kita, kalau di tempat lain kaku ya, sebenarnya kan, jika antara waitress dengan pelanggan gitu kan. Kalau kita berusaha mengurangi itu. Jadi biar lebih dekat. Kalau pembeli terminal kopi dibikin ada database-nya. Database enggak, kita nggak pernah bikin.
tujuan yang ingin dicapai dari terminal kopi itu supaya dari kedekatan tadi yang pengen dibangun tujuannya apa? Sebenarnya kita ingin adalah sebenarnya konsep awal ngopi Indonesia itu konsep awal ngopi kita itu adalah ngeriung, kumpul, diskusi segala macam. Nah itu yang kita ingin bangun. Jadi bukan hanya sekedar kopi. Bahkan kalau di sini pun pelanggan satu dengan yang lain yang tadi nggak kenal bisa kenal gitu. Jadi kita ingin membuat konsep seolah-olah warung kopi atau kedai kopi tapi versi Indonesia yang dimana yang emang kita angkat tuh bukan lagi sekedar duduk nongkrong dan autis sendiri gitu. Jadi kayak bahkan yang aku bilang tadi pelanggan dengan pelanggan itu kadang-kadang bisa saling kenal jadinya, karena yang kita ingin buat bukan konsep kaku. Kalau untuk menarik pelanggan baru mungkin yang belum tahu terminal kopi ada strategi khusus ya. Kita nggak pernah punya strategi khusus ya sebenarnya, karena sebenarnya yang sering ngopi di sini pun mereka yang senang hati buat teman-temannya yang lain. Bahkan banyak yang udah anak-anak kampusnya itu banyak yang udah lulus, dan ketika mereka ke Jakarta pun sampai ke Bandung mereka pasti kesini. Kalau untuk meningkatkan hubungan dengan pembeli-pembeli yang sudah ada supaya tetap bertahan di sini lagi, kita hanya mempertahankan kualitas. Cuma 3 ya, kualitas produk, terus habis itu harga, dan servis yang kita anggap di sini emang bukan antara pembeli dan penjual gitu, antara teman dekatan itu. Jadi banyak juga sering juga nih kadang-kadang bekerja ketika lagi itu banyak ngobrol pelanggan gitu. Ketika lagi waktu senggang. Berarti untuk pelayanan dari karyawan di sini mempunyai standar sendiri kan? Standar baku tidak. Kita lebih memfokuskan untuk dari diri lu sendiri. Jadi diri sendiri. Nah, cuma kadang-kadang mungkin harus ramah. Ya, ramah. Tapi kan ramah itu kan kadang-kadang kan orang kan terlalu dibakukan, ya kan? Nah, kita yang akan kita membiarkan kerja itu menjadi diri sendiri, dan ketika ada misalkan yang kurang pas ya, misalkan kurang sopan atau apa, nah itu baru kita tegur. Jadi kita nggak pernah mensaklekkannya, kita pernah membuat itu jadi terlalu kaku. Jadi sebelum karyawan ini mungkin bisa bekerja di sini, diberi pemahaman tentang visi misi dari terminal kopi itu sendiri. Visi misi enggak, karena kita membiarkan mereka, kalau terutama kedai ya, kita membuat sistemnya 3 bulan training. Jadi sampai masa training itu mereka tidak dianggap sebagai karyawan tetap. Magang dia, magang nggak beda lagi. Emang pegawai training, bukan freelance. Kalau freelance ada lagi kita. Nah, kita memang sering mengadakan pertemuan rutin 2 minggu sekali. Nah, di 2 minggu sekali itu juga ada upgrading skill maupun hard skill atau soft skillnya. Jadi kalau secara khusus kita langsung nyuruh mereka membaca atau menjelaskan visi misi itu enggak, kita lakukan itu secara perlahan. Kalau untuk menanggapi kritik dan saran dari pembeli itu gimana dari terminal kopi? Saran itu banyak banget. Nah itu karena adanya sistem pendekatan itu, kita tidak perlu yang namanya manajer konsep. Kita ada manajer pun itu sistemnya mobile. Kenapa? Karena ada sisi pendekatan itu. Pekerja itu kita ajarkan untuk bagaimana mengatasi masalah. Misalkan memang ada beberapa kali insiden ya,
Nah, ketika lagi rame banget, misalkan nggak sengaja kopi tumpah atau apa, nah, itu kan ada jadi masalah. Nah itu kita ketika ada manajer, dia di sana mengawasi gitu. Nah ketika pekerja itu tidak bisa, baru manajer turun. Tidak pernah yang manajer turun duluan. Jadi mereka cuma mengawasi, fungsi mengawasi. Ketika memang pekerja itu nggak bisa menghandle-nya, baru dia turun. Dan manajernya itu cuma satu. Jadi kita sistemnya di sini ada satu manajer kita akan megang 6 tempat. Nah itu dibantu sama tim leader satu tim leader itu megang 3 tempat. Nah, kalau konsep hubungan pelanggan sendiri ini kan nggak cuma menjaga hubungan dengan pelanggan, juga ada dengan supplier dan komponen operasionalnya. Nah, Terminal Kopi melakukan itu juga. Kalau kita dengan supplier ya, pertama ya, supplier bahan baku utama ya, kopinya sendiri. Kalau kita membeli langsung dari petani, sebagian besar kopi kita ambil dari petani dan kita beli dengan harga mahal, lebih mahal dibandingkan mereka di tempat. Dan kalau itu masih secara pribadi masih ke saya sendiri sih, apa namanya, kontaknya ya. Nah, kalau treatment dari Terminal Kopi ke setiap pelanggan itu sama atau berbeda? Secara garis besar memang beda-beda karena kita memang tergantung dengan pekerjaannya. Jadi setiap pribadi itu beda-beda memperlakukan pelanggan. Karena sebenarnya secara perusahaan kan, perusahaan itu apa sih? Sesuatu yang maya, tidak bisa disentuh. Yang real itu apa? Ya orang-orang di dalamnya gitu. Kalau untuk biaya yang dikeluarkan ada melakukan manajemen hubungan pelanggan? Secara khusus tidak. Ada tantangan tersendiri nggak untuk menjalin hubungan sama pelanggan? Karena kita sifatnya bukan baku atau tidak ada peraturan yang kaku, nah itu kita harus benar-benar bisa mengenali per orang pribadinya, pribadi dari pekerja itu sendiri. Nah, untuk mengawasi mereka bagaimana mereka berhubungan dengan pelanggan. Nah, tantangannya di situ yang besar. Untuk mengaturnya dengan pengawasan. Pengawasan, kita ada pengawasan, ada assessment rutin, kita ada rutin meeting namanya, itu 2 minggu sekali. Kadang-kadang dengan saya, kadang-kadang dengan tim leader, kadang-kadang dengan manajer. Nah di sana itu kita masukin materi-materi manajemen, macam. Nah untuk rencana kedepannya Terminal Kopi pengen lebih gimana lagi? Kembangin seperti apa lagi? Sebenarnya kita ingin 5 tahun sudah siap bersaing dengan Starbucks. Dengan Starbucks. Oh. Starbucks itu kan sebenarnya kan kedai kopi di Amerika sana kan. Sedangkan kita tidak memiliki kedai kopi lokal yang bisa, selain warkop ya, warkop itu kedai kopi lokal. Tapi sayangnya mereka jual adalah kopi saset, bukan kopi asli Indonesia gitu. Jadi emang kita arahan kita emang menuju ke sana. Dan apa ya? Kita ingin agar kopi Indonesia ini bisa dinikmati oleh banyak pihak. Tidak ada coffee shop lain yang dimana tamu yang bertemu di dalamnya berasal dari kalangan petani, tapi di sini ada, atau dari kalangan buru-buru pabrik. Di tempat lain nggak ada, di kita ada. Atau bahkan yang orang-orang jauh datang dari misalkan dari luar kota hanya khusus untuk nyoba, di kita ada, di tempat lain juga ada. Nah, pertanyaan terakhir, kalau untuk tips dan saran ada nggak kan untuk diberikan kepada pelaku bisnis lain itu berhubungan dengan manajemen hubungan pelanggan? Tips ya. Ketika orang-orang berbicara pelanggan dia, saya kan melihat pelanggan itu teman. Boleh kita
kita menjadikan raja mereka, tapi jangan sampai kita kehilangan harga diri, karena terkadang saya lihat terlalu mendewakan pelanggan akhirnya malah buruk. Terkadang pelanggan salah ya salah gitu. Dan kita memang dan demonstrasi ketika kita memperlakukan pelanggan raja ya, ketika pelanggan yang salah pun kita minta maaf ya. Itu ketika kita berbicara pelanggan adalah teman, interaksi kita dengan pelanggannya beda dibandingkan kita menganggap mereka adalah raja. I lose some sales and my boss won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found.